Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya parama labha santuti paramang dhahanang wisasa parama nyati nibbanang paramang sukhang. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah harta yang berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, pimpinan puja yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, para upasaka, para upasika, saudara-saudari yang berbahagia. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini saya merasa bahagia sekali, merasa bangga sekali melihat wajah Bapak Ibu Oma masih bisa senyum, masih bisa berkumpul di sini, masih bisa mengisi waktu dengan baik, menggunakan bugarnya jasmani, sehatnya jasmani untuk hal-hal yang baik. Ya, apalagi melihat semangat Oma Opa yang harus duduk di kursi. Kenapa duduk di kursi? Karena memang nggak mampu duduk seperti Bapak Ibu. Jadi ada kebanggaan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari berkumpulnya di sini, kita bersama-sama. Tentu ini adalah hal yang dipuji oleh para bijaksana. Ini adalah bentuk perhatian kita terhadap siapa? Terhadap diri kita masing-masing. Karena kita ini masih punya perhatian terhadap diri kita masing-masing, sehingga memunculkan niat untuk menggunakan hidup yang tidak pasti ini dengan hal-hal yang baik. Ciri-ciri orang yang bijaksana adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan kesehatannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat juga bagi orang lain. Ya, saya juga mau nyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah yang mungkin hari ini mengikuti dari melihat YouTube. Semoga Anda semua senantiasa diberkahi kesehatan, usia panjang, senyum yang lebar karena melihat dirinya masih bernapas. Ya, anumodana, saya turut bangga, turut berbahagia. Berbahagia karena saya masih bernapas juga, dan juga berbahagia masih melihat Bapak Ibu bernapas juga. Topik ceramah pada pagi hari ini sebenarnya ini awal mula muncul tersirat karena itu perenungan saya sendiri. Perenungan saya sendiri. Kenapa aku bisa merenung seperti itu? Karena sering ke rumah duka. Karena sering ke rumah duka, jadi saya sering bertemu jenazah. Ketika bertemu jenazah, saya coba mendekati begitu ya. Saya mendekati jenazah itu. Dan saya menatap dengan dalam, apa sih yang berbeda antara aku dengan jenazah ini? Kadang sampai di hati itu ya bisa dikatakan sedih begitu ya.
Kadang saya ketemu jenazah yang kalau dilihat secara jasmaninya, secara fisiknya itu masih bagus, masih kuat, masih fresh, masih muda. Tetapi kok sudah jadi jenazah? Dan aku berpikir, cepat atau lambat, saya juga akan mengalami hal seperti ini. Terbujur kaku, berbaring di peti mati. Setelah berbaring, keluarga berkumpul. Ada yang berdoa, ada yang tertawa, ada yang makan, ada yang bergibah. Ini menjadi renungan saya sendiri, melihat keadaan saya sendiri. Kadang saya juga lupa dengan diri saya sendiri. Lupa bagaimana, Bante? Lupa kalau kadang saya tidak berpikir kalau hal-hal seperti itu muncul dalam diri saya. Saya merasa tubuh ini ketika saya sehat begitu, kayak biasa aja, tidak akan terjadi apapun dalam hidup saya. Tetapi setelah sering ke rumah duka, melihat jenazah, akhirnya muncul perenungan, diingatkan. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudari, kadang karena sibuknya dunia, apalagi di zaman modern ini, di zaman dimana serba maju, teknologi serba maju, informasi dari mancanegara, bahkan dari dunia, itu kita bisa temukan. Dan informasi-informasi yang ada di media sosial itu juga kadang ada yang mengajak untuk kita melakukan hal-hal yang sifatnya menyenangkan, bahkan ada juga yang sifatnya merugikan dengan imbalan-imbalan tertentu, sehingga tidak sedikit orang itu tergiur. Selain tergiur, banyak orang juga sampai lupa dengan diri sendiri, merasa dirinya paling menderita, merasa orang lain itu paling sukses, beda dengan orang lain. Kenapa kok dia seumuran saya kok udah sukses ya? Kenapa kok dia masih muda, masih bahkan saya lebih tua dari dia? Kok dia itu udah kaya? Nah, terus muncul pembandingan ini. Nah, ini yang menghasupi batinnya sampai lupa hakikat dirinya sendiri. Dia tidak sadar dengan diri sendiri. Maksudnya tidak sadar bahwa dia bisa bangun pagi saja sudah satu hal yang sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat berkah. Sudah bisa bangun pagi, ditambah lagi dia bisa bangkit dari tempat tidur itu. Dia bisa bangkit dari tempat tidur, dia bisa masak, dia bisa pergi ke kamar kecil, bisa berkumpul dengan sanak saudara. Tidak hanya itu, dia bisa melakukan hal yang baik yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ini lupa diingat karena terlalu sibuk pikirannya keluar terus, membandingkan diri terus dengan orang lain. Inilah yang menjadi sebab kenapa orang merasa tidak bahagia terus, karena dia lupa bersyukur. Dia tidak punya harta yang namanya santuti. Dia lupa mengembangkan santuti, berpuas atas dirinya sendiri. Dan bahkan kadang buruknya seseorang ketika lupa dengan diri sendiri, menganggap kebahagiaan berkah itu ada di luar. Menganggap kalau aku lagi stres, lagi depresi, lagi menderita ini, aku akan bahagia kalau aku minum minuman yang memabukkan. Aku menggunakan obat-obatan yang terlarang. Aku akan bahagia seperti itu. Aku akan bahagia kalau aku pergi suatu tempat hiburan. Nah, tidak sedikit Bapak Ibu yang punya pengertian seperti ini.
Kalau terus ini diulang dalam kehidupan, ketika menderita, lari, ketika menderita, lari, mencari kesenangan yang sifatnya spontan, tidak lama. Dan ini adalah sebab penderitaan yang tentunya kalau terus muncul dalam kehidupan ini, bahkan kehidupan ini tidak akan bahagia rasanya. Kehidupan saat ini saja sudah tidak bahagia, apalagi di kehidupan mendatang. Banyak orang punya harapan, semoga aku setelah meninggal lahir dalam surga, lahir dalam alam yang bahagia. Tetapi di kehidupan di sini saja, di dunia ini saja, dia kehilangan arah. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Lupa dengan hakikat keberadaan diri sendiri dan kenyataan hidup. Boleh Bapak Ibu saudara-saudari bekerja mencari kekayaan yang banyak. Tidak ada yang melarang. Bahkan Sang Buddha menganjurkan umat Buddha khususnya, kalau bisa umat Buddha itu menjadi kaya. Karena kaya artinya banyak harta. Banyak harta bisa banyak melakukan kebaikan. Sama halnya dengan ketika Bapak Ibu memiliki tubuh yang sehat, yang bugar, kuat, banyak sekali kesempatan muncul untuk melakukan hal yang baik. Tapi ingat bahwa ini semua pun, tubuh yang sehat itu juga bisa membuat orang itu mabuk, bisa membuat orang itu terlena. Sama halnya dengan harta. Orang yang memiliki harta yang banyak kemudian tidak bijaksana, dia bisa terlena dengan harta yang banyak itu. Nah, jadi perenungan-perenungan ini perlu Bapak Ibu untuk direnungkan. Ya, jadi topik ceramah pada pagi hari ini emang agak melo. Jadi bawaannya ngantuk. Ya, ini yang saya rasakan. Nah, semoga dengan apa yang saya rasakan ini juga membuat batin Bapak Ibu itu tergugah. Supaya apa? Supaya bahan bakar semangatnya itu untuk berbuat baik, untuk mengisi hidupnya dengan hal yang baik itu semakin tinggi. Di tempat ini, di wihara ini kita berkumpul bersama. Itu pun kita dalam keadaan yang berbeda-beda. Dari sisi usia, dari sisi kebugaran tubuh kita juga. Ini juga menjadi pembeda di tempat ini. Tapi hal ini pun tidak menjadi halangan untuk mengisi hidup kita dengan hal yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari, ada Sang Buddha memberikan kita nasihat dalam salah satu sutta di Anguttara Nikaya, namanya itu adalah Patuda Sutta. Sutta ini memberikan kita nasihat untuk kita itu cepat tergugah batinnya, untuk kita itu cepat-cepat sadar akan keberadaan hidup kita ini. Jadi jangan terlalu sering melihat di luar rumah sampai lupa rumahnya sendiri. Nah, kadang-kadang begitu. Orang kalau melihat rumah orang lain tuh senang, tapi lupa dengan rumahnya sendiri. Ada yang bilang rumput tetangga lebih indah katanya. Nah, seperti inilah akibat dari sering melihat rumah orang lain. Nah, di dalam Patuda Sutta ini Sang Buddha memberikan perumpamaan. Ada empat jenis kuda yang ada di dunia ini. Ada 4 jenis kuda yang murni yang ada di dunia ini. Kuda yang pertama itu ketika melihat bayang-bayang tongkat begitu, melihat bayang-bayangan cambuk dari pelatihnya, dia langsung bangun. Dia langsung bangun untuk menerima perintah. Kira-kira dia langsung berpikir, kira-kira tuanku, pelatihku hari ini mau memberikan perintah apa kepada saya. Jadi ketika dia melihat bayang-bayang tongkat itu, dia langsung bangun, langsung bersiap-siap. Kuda jenis yang pertama.
Kuda jenis yang kedua, dia sudah melihat bayang-bayang tongkat, tetapi dia tidak peduli. Dia bodoh amat. Tetapi setelah kuda ini ditepuk bulunya, dia baru bangun, baru bangkit dari tempat tidurnya dan berpikir, perintah apa yang hari ini Tuanku berikan? Dia langsung siaga. Kuda jenis yang kedua. Kemudian kuda yang jenis yang ketiga sudah melihat bayang tongkat, bahkan ditepuk bulunya itu dia biasa saja dan dia tidak peduli. Tetapi setelah ditepuk, sakitnya sudah mulai kerasa sampai kulit. Nah, dia baru bangun, dia baru bersiap-siap, tergugah batinnya dan berpikir dan bersiap-siap untuk menerima perintah. Kuda jenis yang ketiga. Kuda jenis yang keempat sudah melihat bayang-bayang tongkat, sudah ditepuk bulunya, sudah ditepuk bahkan sakit terasa sampai kulit begitu. Dia tidak peduli. Dia biasa-biasa saja. Tetapi setelah ditepuk dengan tongkat dan rasa sakit itu tembus sampai ke tulang, dia baru bangun. Dia baru bangun dan bersiaga, bersiap-siap menerima perintah. 4 jenis kuda ini kira-kira menurut Bapak Ibu yang terbaik itu yang mana? Yang pertama, yang kedua baik nggak kira-kira? Baik ya, lumayan ya. Yang ketiga, oke, masih oke. Yang keempat, ya, tapi tetap masih dikatakan baik. Yang keempat ini masih dikatakan baik. Karena apa? Karena masih ada rasa tergugahnya itu. Jadi 4 jenis kuda ini semuanya baik, tetapi setiap kuda ketergugahan batinnya itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, 4 jenis kuda ini itu perumpamaannya juga ada 4 jenis manusia yang ada di dunia ini. Dan itu ada di diri kita masing-masing. Sekarang dicek ya. Nah, aku kira-kira jenis manusia yang keberapa yang mirip dengan masing-masing kuda ini. Mudah-mudahan yang satu ya. Ya, jenis manusia yang pertama yang mirip sekali dengan jenis kuda yang pertama, dia adalah manusia yang bijak, yang ketika mendengar kabar di suatu daerah, di suatu kota itu ada laki-laki, pria atau wanita yang sedang jatuh sakit, bahkan meninggal. Orang yang jenis pertama ini mendengar kabar itu di sana itu ada orang sakit, ada orang meninggal yang dimana tubuhnya sudah tidak berguna lagi. Dia langsung berpikir, langsung tergugah batinnya. Sekarang di daerah sana, di tempat sana itu ada orang sakit, ada orang meninggal. Cepat atau lambat, saya juga akan sama seperti apa yang dialami orang itu. Ini orang jenis yang pertama. Jadi dia mendengar kabar saja, dia langsung tergugah batinnya, langsung merenung bahwa cepat atau lambat ternyata sakit kelapukan dari tubuh ini juga akan dialami. Dan akhirnya orang jenis pertama ini buru-buru, cepat-cepat menggunakan waktunya. Mungkin di momen itu dia lagi sehat-sehatnya untuk berbuat baik. Kira-kira manusia kategori pertama masuk nggak? Masuk ya. Kemudian jenis manusia yang kedua, yang mirip sekali dengan jenis kuda yang kedua, manusia jenis kedua ini dia mendengar kabar ada orang sakit, laki-laki atau pria atau wanita sakit atau meninggal, dia biasa saja. Dia tidak ada keteguhan batin, kenyataan fenomena itu akan muncul dalam dirinya sendiri. Ya biasa saja menanggapi fenomena itu. Jenis manusia yang kedua. Tetapi
setelah dirinya sendiri melihat di depannya itu ada orang sakit, ada orang terkapar, sekarat, bahkan meninggal, dia baru sadar, wah, lama-lama cepat atau lambat ini aku juga akan mengalami seperti orang ini. Akhirnya dia buru-buru, cepat-cepat mempersiapkan bekalnya, mengarahkan dirinya untuk berbuat baik. Jenis manusia yang kedua. Jenis manusia yang ketiga itu sudah mendengar kabar, bahkan dia melihat dengan dirinya sendiri, melihat di depannya itu ada orang sakit, ada orang meninggal. Dia biasa saja, bahkan dia bisa tertawa, bisa merasa biasa saja, tidak terlalu peduli dengan fenomena itu. Dan bahkan kalau di momen itu dia lagi senang berbuat buruk begitu, dia akan melanjutkan keburukannya itu. Karena memang tidak ada keteguhan batin muncul ketika melihat fenomena orang sakit, bahkan orang meninggal. Tetapi jenis orang yang ketiga ini, setelah salah satu dari sanak saudaranya, keluarganya, mungkin mamanya, mungkin papanya, mungkin anaknya, mungkin engkongnya, mungkin kakaknya yang jatuh sakit bahkan meninggal, baru berpikir, baru sadar, sekarang adik saya, sekarang papa saya, sekarang mama saya yang sakit, yang meninggal, besok lusa mungkin saya gantian. Nah, dia baru berpikir setelah ada sanak keluarganya sendiri yang sakit, yang terkapar, bahkan meninggal, dia baru tergugah batinnya untuk bersiap-siap. Pokoknya aku harus bersiap-siap. Karena tubuh yang sehat ini tidak menjamin kesakitan, bahkan kematian itu hadir. Dia langsung bersiap-siap mengumpulkan bekal, mengumpulkan pahala yang baik. Karena sadar bahwa ya satu-satunya yang bisa menemani dia kemanapun dia pergi adalah perbuatannya, bekalnya itu. Jenis orang yang ketiga. Jenis orang yang terakhir, mendengar kabar, melihat dengan dirinya sendiri, keluarganya pun yang sakit, yang meninggal, dia biasa saja. Bahkan justru tidak sedikit orang itu senang ketika keluarganya itu meninggal. Mungkin terjadi suatu hal yang tidak mengenakan dalam keluarga, sehingga punya pengharapan, ingin keluarganya cepat-cepat meninggal. Tidak sedikit punya pengharapan seperti ini. Nah, jenis orang yang terakhir, yang keempat, dan jenis orang yang keempat setelah melihat semua fenomena tadi, bahkan keluarganya itu diabaikan semua, dan dia tidak ada rasa sadar dengan dirinya sendiri bahwa dia akan mengalami juga. Tetapi orang yang keempat, orang yang terakhir ini, setelah dirinya itu terbaring lemas, dirinya sendiri yang mengalami sakit, bahkan tinggal menunggu ajal, dia baru berpikir, aku pengen berbuat baik, aku pengen datang ke wihara puja bakti, aku pengen ke wihara mengulang sila, mendengarkan dhamma, baca parita, berdana. Baru ada keinginan. Dirinya sendiri yang mengalami sakit berbaring, bahkan untuk bangun dari ranjang itu pun dia tidak mampu sudah. Ini jenis orang yang keempat. Kira-kira yang hadir semua di sini masuk kategori orang yang berapa? Yang kedua ada enggak? Kalau saya pikir-pikir, saya sendiri juga yang kedua kayaknya. Iya, karena setelah saya melihat sendiri, saya baru cepat gitu nangkep, sadar. Makanya tema ini muncul hari ini. Ya, jadi inilah kadang-kadang kita itu kalau hanya sekedar membaca buku, memahami tentang sakit, mati, usia tua itu masih hambar. Kadang-kadang kalau kualitas batinnya itu belum bagus begitu ya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu, fenomena yang ada di buku yang sudah nyata sekali dibabarkan, ditandaskan oleh Guru Agung sama Sang Buddha, kita tengarai dengan bagus begitu, tapi hambar rasanya, hambar.
Tetapi baru kerasa setelah kita datang melihat, menyaksikan langsung apa yang telah kita ketahui benar-benar nyata adanya. Baru itu nusuk sampai sini. Seperti yang saya rasakan begitu. Nah, kenapa dari awal saya merasa gembira sekali, terutama melihat oma-oma, opa itu hadir di hara ini, apalagi Dhamma Caka ini ada Puja Bakti Manula. Wah, saya sampai kadang-kadang tidak bisa berkata-kata. Ternyata orang-orang kota itu luar biasa, antusias dalam mengisi hidupnya, menuntun hidupnya ke arah yang lebih baik. 4 jenis manusia mungkin ada dalam diri kita. Semuanya baik kok. Tetapi kita harus sadar, yang paling penting adalah kita mau untuk sadar mengenali kebenaran hakiki, kebenaran kenyataan dari kehidupan kita. Karena walaupun ini benar nyata dan tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya, tetapi kita bisa lupa, bisa terlena. Kadang seorang yang memiliki fisik yang indah, kemudian kuat, bahkan berotot, yang laki-laki berotot. Nah, seperti sudah tidak akan terjadi apapun. Terlena sudah. Nah, kalau sudah terlena, apa yang muncul? Melekat. Kalau sudah melekat, kalau seorang sudah melekat, dia pingin apa yang dia genggam, apa yang dia lekati itu tidak berubah. Tidak berubah, tidak boleh berubah, tidak boleh cacat, tidak boleh ada noda. Sifat dari kemelekatan. Kemudian, orang yang melekat, apalagi dengan tubuh ini, cenderung lebih menjadi angkuh, cenderung lebih menjadi sombong, cenderung lebih mudah merendahkan orang lain. Apalagi orang yang mungkin lebih secara rupa tidak menarik, dia akan lebih mudah mengeluarkan kata-kata, kamu jelek, kamu tidak menarik. Ini yang membutakan batin kita tidak melihat kebenaran dari tubuh ini. Kita sekarang berkumpul di sini, rupanya beda-beda. Rupanya beda-beda. Tetapi kalau dibelah ini, di balik kulit kita sudah sama semua, sudah. Kembar semua ya. Kita tidak akan mengenal lagi ini Ibu Chunlan. Kita kan tidak kenal lagi sudah. Ini Bante. Ya, karena sebatas kulit inilah perbedaan kita. Jadi tidak setimpal Bapak Ibu, kita ini melekati apa yang berubah. Tidak setimpal. Yang setimpal itu seharusnya kita lekati apa yang tidak berubah. Kalau sesuatu itu tidak berubah, ya cocok setimpal untuk dilekati. Tetapi ternyata keberadaan hidup kita ini yaitu selalu berubah. Apapun yang sudah menjadi bentukan, apapun yang sudah menjadi onggokan, muncul ke permukaan, itu sifatnya berubah. Apapun. Bahkan yang disebut sebagai nama saja, yaitu wedana perasaan, itu juga berubah. Dia yang hanya nama saja berubah, apalagi yang ada bentuknya. Setimpal nggak untuk dilekati? Nggak setimpal. Nah, kalau kita melekati apa yang berubah ini, termasuk badan jasmani ini, kalau nanti dia berubah, kita itu menderita. Dan kalau di momen itu, di momen kita menderita tidak ada nilai luhur yang berkembang dalam kehidupan kita, kita akan meratapi itu. Sampai bahkan orang sampai gila, depresi. Itu kejamnya kemelekatan. Dan anehnya lagi Bapak Ibu saudara-saudari tentang kemelekatan, kadang orang itu tidak hanya melekati apa yang indah, apa yang enak dilihat, apa yang membahagiakan. Tidak hanya melekati itu, tetapi kadang orang itu melekati apa yang jelek,
apa yang tidak baik. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya orang itu ada yang melekati dendam. Sudah tahu dendam itu jelek, sudah tahu dendam itu menjengkelkan, menyakitkan, membakar, tapi dia genggam sekuat-kuatnya. Saya sering dengar, ada pernah dengar kata-kata seorang ketika benci itu, pokoknya aku akan dendam sampai seumur hidupku. Nah, kira-kira yang menderita ini siapa? Yang dibenci atau yang membenci? Sudah tahu itu membuat menderita, digenggam. Yang jelek saja dilekati, apalagi yang indah. Inilah sifat kita yang kadang kurang perenungan, kurang kebajikan, kurang kebijaksanaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudari, mari ayo bersama-sama. Kita tidak tahu, dan kesehatan kebugaran dari fisik kita itu tidak menjamin 100% kita akan selamanya. Ada waktunya nanti tubuh yang kita anggap ini indah, menyenangkan, enak dilihat, enak dipandang, itu menjadi tidak berguna. Bahkan nanti orang itu tidak sudi untuk memegangnya, tidak sudi lagi untuk bersamanya. Bahkan orang disuruh bayar untuk menyimpan pun tidak sudi. Ada nggak mau menyimpan di sini? Ada sanak saudaranya meninggal dan disimpan. Atau mungkin ada orang-orang di luar sana yang meninggal, ketemu mayat di jalan, mau disimpan, mau nggak nyimpan? Katanya tubuh ini indah. Nah, inilah perlu kita perenungan. Perlu merenungkan keberadaan dari tubuh ini. Boleh nggak Bante kita semua ini punya tubuh yang indah? Boleh, boleh sekali. Bahkan justru tubuh yang sehat ini dikatakan sebagai keuntungan yang paling besar. Keberuntungan akan diperoleh apabila seorang itu mampu menggunakan tubuh yang sehat ini ke hal-hal yang berguna, yang membawa manfaat untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya seperti Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini bukti bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari hadir di sini sedang menggunakan tubuhnya yang sehat ini untuk berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan. Nah, sekarang kita masih punya waktu, masih punya banyak sekali keberuntungan sebenarnya kalau dihitung-hitung. Dari bangun pagi, kita sudah bisa bangun pagi. Bernapas iya. Masih bisa menikmati makanan yang disuka. Masih bisa ketemu sahabat teman-teman. Masih bisa saling melihat, masih bisa saling menyapa. Masih bisa berbuat baik, belajar dhamma, praktik dhamma. Kurang apa? Kurang apa kira-kira? Kurang isi kantong. Nah, justru tubuh yang sehat ini akan sangat berguna sekali untuk mencari isi kantong. Ya, maka dari itu boleh kita punya perhatian, khususnya Bapak Ibu sebagai berumah tangga, perhatian terhadap isi kantongnya. Tetapi jangan lupa juga perhatian terhadap isi batinnya. Ya, jadi banyak sebenarnya Bapak Ibu kita bisa mengisi hidup kita ini dengan baik. Banyak kesempatannya, tapi kadang kita itu ditutupi batin kita dengan pengotor-pengotor itu. Maka dari itu, sebelum Bapak Ibu berkunjung ke rumah orang lain, melihat keindahan rumah orang lain, keluar dari rumahnya, bersihkan dulu rumahnya, sapu dulu, pel dulu, supaya nanti perginya itu ketika melihat rumah orang lain itu menjadi tidak membanding-bandingkan. Ya, nah, satu cerita sebagai penutup mungkin, supaya hari ini kita bersama-sama merenung, ayo merenung. Merenung bukannya nggak baik-baik sekali. Merenung itu untuk melihat apa sih kekurangan kita, apa sih yang perlu diisi dalam kehidupan kita. Tentunya merenung hal-hal yang sifatnya membangun. Ya, nah ada satu cerita zaman Sang Buddha, itu namanya
Cunda penjagal babi. Cunda penjagal babi ini bahkan hampir semua hidupnya itu hanya untuk menjagal. Dan sampai tidak terpikir lagi tidak terpikir lagi untuk berbuat baik. Dan dikatakan di situ rumahnya itu bahkan dekat wihara Wiluwana, dekat dengan wihara rumahnya. Sehingga si Cunda ini ketika menjagal babi begitu, orang wihara itu tahu, mendengar teriakan-teriakan babi itu. Para biku itu sampai mendengar setiap hari itu ada teriakan babi yang sedang dijagal oleh si Cunda ini. Dan itu terus berulang-berulang. Dan tentunya apa yang berulang dilakukan itu akan menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Orang yang terbiasa itu biasanya gampang melakukannya. Nah, inilah Cunda. Kebiasaan Cunda ini yaitu kebiasaan untuk menjagal babi itu. Bahkan si Cunda sebelum memotong babi ini, dia memasak air dulu. Memasak air sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, dia masukin ke mulutnya babi. Ke mulutnya babi. Dan dikatakan si Cunda cara menjagal babinya itu pun sangat sadis. Sangat sadis. Dan di suatu ketika tiba waktunya si Cunda terbujur sakit keras, sakit parah. Dan ketika Cunda ini terbujur sakit parah, dia berteriak-teriak seperti babi yang sedang dijagal. Jadi suaranya mirip babi yang sedang dijagal. Sampai orang wihara itu tidak curiga kalau Cunda itu sakit. Jadi orang wihara itu menganggap teriakan Cunda yang sedang sakit itu seperti sedang menjagal babi begitu. Akhirnya tidak diperhatikan, ya dibiarkan saja. Dan di hari ketujuh si Cunda ini meninggal dan lahir di alam rendah, alam neraka. Dan setelah suara yang sering didengar sama para biku itu, kok ini tiba-tiba nggak ada begitu, hilang. Akhirnya para biku bertanya kepada Sang Buddha, itu teriakan-teriakan Cunda, iya. Sang Buddha memberitahu kepada para biku bahwasanya yang teriak-teriak itu bukan babi, ternyata Cunda. Nah, jadi kalau kita pikirkan, kita coba merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Ketika si Cunda ini sehat, ya, si Cunda ini bugar, wah senang sekali dia menjagal babi. Nah, tapi kalau sudah lemah, begitulah sudah. Siapa yang bisa menolong kita, Bapak Ibu? Dokter? Ya, mungkin bisa ditolong, tapi tetap kehancuran, kelapukan dari tubuh akan terjadi. Maka dari itu seperti yang dibaca tadi dalam Abhinha Pacawe Kitabhatana Sutta, kita harus sering merenungkan. Kita semua harus sering merenungkan adalah sifat kita yang akan menjadi tua ini. Kita harus sering merenungkan adalah sifat kita yang pasti akan merasakan sakit. Mungkin enggak sekarang, mungkin enggak besok. Tapi tetap kita pasti akan merasakan sakit. Kita juga harus sering merenungkan adalah sifat kita yang akan mengalami kematian. Ini penting sekali untuk direnungkan. Dan kita juga harus merenungkan adalah sifat kita yang pasti berpisah dengan apa yang kita senangi, apa yang kita membuat kita bahagia, bahkan apa yang membuat kita benci. Kita pasti berpisah dengan itu. Dan kita juga harus merenungi, setiap hari merenungi adalah kita punya karma sebagai kekayaan kita. Kalau kita berbuat baik, niscaya jangan ragu akan kemana lahirnya setelah meninggal. Kemudian ada lagi karma buruk, juga harus hati-hati, harus cepat-cepat peka, cepat-cepat
tergugah, tahu ternyata oh aku hari ini ternyata udah belok melenceng, cepat-cepat sadar kembali untuk menuntun diri lagi berbuat baik. Seperti yang ada di sila itu, kata-katanya kan, aku bertekad melatih diri, aku bertekad melatih diri. Namanya berlatih, kadang-kadang ya bisa jatuh, bisa gagal, tapi berlatih harus tetap sering berlatih setiap hari. Namanya juga berlatih. Maka Bapak Ibu jangan insecure, jangan merasa rendah diri kalau hari ini merasa kurang berbuat baik. Bahkan Sang Buddha menyampaikan jangan pernah sepelekan kebaikan atau keburukan walaupun kecil, karena yang kecil itu pun bisa memberikan buah yang sangat besar. Mulai dari sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, mari Bante, Bapak Ibu, mumpung tubuh ini masih berguna, mumpung tubuh ini masih sehat, masih bisa gunakan untuk berbagai macam aktivitas, untuk kerja, untuk datang wihara, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ini adalah momen yang terbaik, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita gunakan ke hal-hal yang baik. Karena nanti kalau tiba waktunya tubuh ini sudah tidak berguna lagi, sudah terbujur kaku di tempat tidur, kita sudah gembira, kita sudah senang, kita sudah bangga dengan diri kita, tidak ada penyesalan. Yang ada apa? Yaitu bangga. Kenapa bangga? Karena sadar, oh dulu tubuhku yang sehat aku gunakan untuk hal-hal yang baik. Itu adalah pikiran kebahagiaan orang yang banyak kebajikan, yang menggunakan tubuhnya yang sehat untuk berbuat baik, yang tidak terlena dengan tubuh yang sehat. Itu yang bisa Bante sampaikan pada pagi hari ini, walaupun sedikit mellow. Ya, semoga Bapak Ibu bisa terbakar semangatnya, bangkit semangatnya untuk terus berbuat baik dimanapun, sama siapapun yang membutuhkan. Berbuat baik tidak akan pernah rugi. Perbuatan baik, karma itu tidak akan pernah beda jalur, tidak akan pernah belok-belok. Orang yang berbuat baik tentu tujuannya adalah kebahagiaan, bahkan pembebasan. Orang yang berbuat buruk ya tentu arahnya kemana? Arahnya ke penderitaan. Di awal kutipan tadi, keuntungan terbesar adalah kesehatan. Kepuasan adalah kekayaan yang berharga. Punya santuti, kembangkan terus santuti. Berpuas, merenung dengan kenyataan hidup itu artinya kita berpuas, mengembangkan kepuasan. Kemudian kepercayaan, bangun kepercayaan. Ini juga adalah saudara yang baik. Dan pembebasan, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Sabe sata, bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.